Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hoerunisa Utami dari Program Studi S1 Teknik Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas mengenai konsep sistem operasi dan sejarah singkat tentang sistem komputer dan operasi. Lalu, apa itu sistem operasi? Jadi, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer. Sistem operasi menyediakan antarmuka dan perangkat lunak sebagai perantara atau penghubung interaksi antara pengguna dengan perangkat keras komputer tersebut. Dalam sistem komputer, terdapat 4 komponen utama, yaitu yang pertama user atau pengguna, yang berinteraksi langsung dengan komputer. Yang kedua ada application programs, yaitu program yang sedang dijalankan oleh pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu di komputernya. Misalnya seperti membuka web browser, membuka aplikasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu operating system atau OS. OS bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Contoh OS antara lain Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat keras fisik yang membentuk komputer. Misalnya seperti CPU atau prosesor, memori, dan perangkat input-output. Selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari sistem operasi. Tujuan utama dari mempelajari sistem operasi adalah meningkatkan efisiensi dan kinerja dari sistem komputer. Jadi, ketika kita mempelajari sistem operasi, kita akan mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana cara OS berinteraksi dengan perangkat keras. Kemudian, kita sebagai pengguna dapat menilai dan memilih sendiri sistem operasi sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu program apa yang sedang kita jalankan dan sistem operasi apa yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Melalui konsep pemahaman tersebut, kita akan dapat meningkatkan kinerja komputer dengan memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Selain itu, dengan pemahaman yang kuat terhadap sistem operasi, kita akan dapat membangun aplikasi penunjang untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja sistem. Tugas sistem operasi sangat penting untuk memastikan sumber daya perangkat keras dimanfaatkan dengan maksimal. Tugas sistem operasi diantaranya yaitu yang pertama, manajemen sumber daya. Sistem operasi mengelola penjadwalan eksekusi proses, memastikan setiap proses mendapatkan akses ke CPU sesuai dengan aturan prioritas dan urutan. Kemudian, menyediakan alokasi dan dealokasi memori untuk program dan data, mengelola virtual memory, dan mengoptimalkan penggunaan RAM. Selain itu, juga mengatur akses dan koordinasi antara perangkat input-output. Tugas yang kedua yaitu manajemen file system. Sistem operasi mengelola file-file di sistem, termasuk pembuatan file baru, membaca, menulis, dan menghapus file. Selain itu juga sistem operasi berfungsi untuk menyusun dan mengelola struktur direktori atau folder untuk menyimpan dan mengorganisir file. Yang ketiga yaitu manajemen perangkat keras. Sistem operasi memberikan antarmuka antara sistem operasi tersebut dengan perangkat keras komputer dengan menyediakan driver untuk mengontrol dan berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu. Yang keempat yaitu ada manajemen jaringan. Sistem operasi menyediakan dukungan untuk protokol jaringan seperti TCP atau IP untuk memungkinkan komunikasi data antara komputer dalam satu jaringan tertentu. Yang kelima yaitu manajemen keamanan. Operasi memastikan hanya pengguna yang sah saja yang dapat mengakses sistem dan sumber daya tertentu. Jadi ini melibatkan proses autentikasi dan penentuan hak akses atau otorisasi. Selain itu juga menyediakan mekanisme untuk melindungi data dari akses tidak sah atau kerusakan. Yang keenam yaitu manajemen tugas atau task management.
menentukan proses mana yang akan dijalankan dan kapan sesuai dengan algoritma penjadwalan tertentu, mendukung eksekusi beberapa tugas atau program secara bersamaan yang dikenal sebagai multitasking. Yang ketujuh yaitu manajemen sistem dan layanan. Sistem operasi melakukan pemeliharaan termasuk pembaruan perangkat lunak, perbaikan bug, dan penerapan patch keamanan. Juga menyediakan layanan seperti sistem file, jaringan, dan komunikasi antar proses. Yang kedelapan yaitu manajemen error dan pemulihan. Sistem operasi akan mendeteksi kesalahan perangkat keras atau perangkat lunak dan memberikan tanggapan atau pemulihan yang sesuai. Juga menangani situasi ketika sistem mengalami kegagalan atau crash dan memulihkan operasi normal secepat mungkin. Dan yang terakhir yaitu sistem operasi sebagai penyedia layanan API atau Application Programming Language. Lebih dari sekedar pengelola sumber daya, sistem operasi juga berfungsi sebagai penyedia layanan API itu, yaitu menyediakan antarmuka standar guna memfasilitasi pengembangan aplikasi. Misalnya yaitu Command Line Interface atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI, menyediakan antarmuka untuk pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dan menjalankan aplikasi secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai layanan operating system atau sistem operasi. Layanan operating system terdiri dari menyediakan user interface, menyediakan program execution, menyediakan input-output operation, menyediakan file system manipulation, menyediakan sistem communication atau networking, melakukan error detection, melakukan resource sharing, dan fasilitas keamanan. Poin pertama yaitu menyediakan user interface atau antarmuka pengguna. User interface memberikan cara atau memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi dan sistem komputer. Di dalam user interface terdapat dua jenis yaitu Command Line Interface atau CLI yang memanfaatkan perintah teks, jadi pengguna dapat berinteraksi dengan komputer melalui perintah teks. Dan ada juga yaitu Graphical User Interface atau GUI yang menggunakan elemen grafis seperti ikon dan menu, jadi pengguna langsung dapat melakukan klik pada program atau aplikasi untuk menjalankannya. Yang kedua yaitu menyediakan program execution atau pelaksanaan program. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengeksekusi program atau aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Eksekusi program ini melibatkan alokasi sumber daya, yaitu CPU dan memori, menjadwalkan eksekusi program, dan pengawasan terhadap eksekusi program. Sistem operasi memastikan program berjalan dengan benar dan dapat berinteraksi dengan sumber daya komputer yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu menyediakan input-output operation. Sistem operasi mengelola operasi masukan dan keluaran antara perangkat keras dengan perangkat lunak dari komputer. Prosesnya mencakup input dari keyboard, kemudian output ke layar, dan dilanjutkan transfer data antara perangkat penyimpanan dengan RAM. Input-output operation melibatkan transfer data antara perangkat input-output dengan memori atau CPU. Sistem operasi mengelola interaksi ini dengan menyediakan driver perangkat yang diperlukan, mengoordinasikan akses ke perangkat, serta menangani buffer dan cache untuk meningkatkan kinerja dari. Yang keempat adalah menyediakan file system manipulation atau manipulasi sistem file. Sistem operasi mengelola penyimpanan dan manipulasi data dalam bentuk file dan direktori. Layanan sistem operasi memfasilitasi operasi dasar pada file seperti pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan. Sistem operasi menyediakan struktur yang terorganisir untuk menyimpan data dalam file dan memastikan integritas serta keamanan informasi yang disimpan. Yang kelima yaitu menyediakan sistem communication atau networking, yaitu komunikasi sistem atau jaringan. Sistem operasi memungkinkan komunikasi antar sistem komputer dalam suatu jaringan
Sistem communication mencakup implementasi protokol jaringan seperti TCP atau IP, pengelolaan koneksi, dan menyediakan layanan jaringan seperti pengambilan dan pengiriman data. Komunikasi yang efisien di dalam jaringan memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar sistem dengan cara yang efisien. Yang keenam yaitu mampu melakukan error detection atau deteksi kesalahan. Sistem operasi dilengkapi dengan mekanisme deteksi kesalahan untuk menjaga stabilitas sistem. Ini melibatkan pemantauan operasi sistem dan identifikasi potensi kesalahan, sehingga sistem dapat merespons dan memulihkan diri dengan cepat. Sistem operasi menggunakan mekanisme deteksi kesalahan seperti checksum, parity byte, dan log kesalahan untuk mengidentifikasi dan menanggapi kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh yaitu mampu melakukan resource sharing atau berbagi sumber daya. Sistem operasi memungkinkan berbagai aplikasi atau program untuk berbagi sumber daya, perangkat keras, dan perangkat lunak dari komputer. Misalnya yaitu pembagian CPU dan memori ketika ada akses secara bersama-sama dari berbagai aplikasi. Sistem operasi akan mengatur akses bersama terhadap sumber daya, mencegah tumpang tindih dan konflik sumber daya dari penggunaan aplikasi tersebut, serta memastikan penggunaannya efisien sehingga kinerja sistem dapat berjalan dengan baik. Yang kedelapan yaitu fasilitas keamanan. Sistem operasi menyediakan fasilitas keamanan termasuk autentikasi pengguna, kontrol akses, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas sistem untuk melindungi informasi dari akses tidak sah. Sistem operasi akan memeriksa identitas pengguna, memberikan izin akses berdasarkan hak tertentu, dan melindungi sistem dari serangan seperti serangan file. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis platform operating system. Platform operating system merujuk pada kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bersatu untuk menciptakan lingkungan operasional. Beberapa jenis platform operating system melibatkan sistem operasi tertentu yang dioptimalkan untuk jenis perangkat keras tertentu. Ada beberapa jenis platform yaitu desktop platform yang digunakan pada komputer pribadi dan workstation. Contohnya termasuk Windows, Mac OS, dan Linux. Ada mobile platform yang dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Misalnya seperti iOS, Android, dan Harmony OS dari Huawei. Yang ketiga ada server platform yang didesain untuk mendukung server dan pusat data. Misalnya Windows Server, Linux Server, dan Unix. Dan yang terakhir ada embedded platform yang terintegrasi dalam perangkat keras tertentu dan tidak dapat diubah oleh pengguna akhir. Ini digunakan dalam perangkat seperti mesin ATM, kamera CCTV, dan sistem otomotif. Jenis platform dan OS. Yang pertama yaitu mikrokomputer. Mikrokomputer adalah komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau prosesor utama. Ukurannya kecil dan cocok untuk penggunaan pribadi atau bisnis kecil. Beberapa sistem operasi yang digunakan di mikrokomputer meliputi Microsoft Windows untuk PC, Mac OS untuk Macintosh, dan berbagai distribusi Linux. Yang kedua ada mainframe. Mainframe adalah komputer besar yang dirancang untuk menangani beban kerja besar dan pengolahan data skala enterprise. Biasanya digunakan dalam lingkungan bisnis dan pemerintahan. Sistem operasi mainframe, contohnya, yaitu melibatkan GOS, yaitu milik IBM, VSA, dan Unisys OS. Yang ketiga ada superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer paling kuat yang dirancang untuk menangani perhitungan intensif dan tugas-tugas ilmiah kompleks, seperti simulasi cuaca dan riset ilmiah. Beberapa sistem operasi yang umum digunakan di superkomputer melibatkan Linux, Unix, dan varian sistem
operasi khusus seperti Cray XT. Yang keempat yaitu workstation. Workstation adalah komputer tingkat tinggi yang biasanya digunakan untuk pekerjaan desain grafis, pengembangan perangkat lunak, dan tugas-tugas kreatif lainnya. Sistem operasi yang umum digunakan pada workstation mencakup Windows versi profesional atau enterprise, macOS, dan berbagai distribusi Linux. Yang kelima ada networking. Networking melibatkan koneksi beberapa komputer atau perangkat untuk berbagi sumber daya dan informasi. Ini melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem operasi yang mendukung networking seperti Windows Server untuk jaringan Windows, Linux, dan Unix. Selanjutnya yang keenam ada PDA atau Personal Digital Assistant. PDA adalah perangkat portable yang menyediakan fungsionalitas seperti kalender, catatan, dan manajemen kontak. Biasanya digunakan untuk keperluan pribadi dan produktivitas. Beberapa sistem operasi PDA mencakup Palm OS, Windows CE, dan Epoch. Yang ketujuh yaitu smartphone. Smartphone adalah perangkat seluler atau perangkat genggam yang memiliki kemampuan telepon serta fungsi komputer termasuk browsing internet, pengelolaan email, dan aplikasi berbasis sensor. Sistem operasi paling umum pada smartphone adalah Android milik Google dan iOS milik Apple, dan beberapa yang lainnya seperti Harmony OS dan iOS. Yang kedelapan adalah tablet dan PC. Tablet PC adalah perangkat portable berbentuk tablet dengan kemampuan komputasi. Biasanya memiliki layar sentuh dan dapat digunakan untuk browsing, membaca, dan menjalankan aplikasi. Tablet PC menggunakan berbagai sistem operasi, termasuk iOS milik iPad, Android, dan Windows. Selanjutnya yaitu mengenai sumber daya komputer. Sumber daya komputer terdiri dari fisik dan abstrak. Yang pertama, sumber daya komputer fisik atau hardware, yaitu mencakup semua perangkat keras yang dapat dilihat atau disentuh, melibatkan komponen-komponen seperti CPU atau Central Processing Unit, RAM, perangkat penyimpanan, kartu grafis, dan perangkat input-output seperti keyboard dan mouse. Fungsi sumber daya fisik menangani eksekusi perintah, penyimpanan data, pengolahan grafis, dan interaksi dengan pengguna. Yang kedua yaitu sumber daya abstrak. Sumber daya abstrak komputer pada aspek perangkat lunak dan fungsionalitas yang tidak terlihat secara fisik. Ini melibatkan pengelolaan dan pengaturan sumber daya fisik oleh sistem operasi, serta abstraksi tingkat tinggi seperti API atau Application Programming Interface. Sumber daya abstrak. Sistem operasi mengelola sumber daya fisik dan menyediakan antar makam untuk aplikasi. API (Application Programming Interface) memungkinkan pengembang menggunakan fungsi-fungsi tertentu tanpa perlu memahami detail implementasi. File system menyediakan abstraksi untuk menyimpan dan mengakses data pada perangkat penyimpanan. Network protokol menentukan cara komputer berkomunikasi melalui jaringan, dan virtual memory menciptakan ilusi adanya ruang memori yang lebih besar dari yang sebenarnya. Sumber daya kadang digunakan secara bersama-sama atau concurrent dan kadang menimbulkan bottleneck, maka dikembangkan konsep spooling. Spooling yaitu membuat peripheral atau device seolah-olah dapat dipakai secara bersama-sama, yang padahal sebenarnya diantrikan dengan urutan tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai sejarah perkembangan sistem komputer dan sistem operasi. Generasi pertama yaitu tahun 1945 sampai 1955. Awal mula komputasi elektronik. Pada era ini terjadi peralihan dari komputasi mekanikal ke komputasi elektronik. Komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC memanfaatkan tabung vakum sebagai elemen penyimpanan dan pemrosesan informasi.
Sistem operasi pada generasi pertama terbatas dan cenderung sederhana, bertanggung jawab untuk mengatur eksekusi satu tugas pada satu waktu saja. Setiap perintah dan data harus dimasukkan secara manual oleh user atau pengguna. Generasi kedua, tahun 1955 sampai 1966. Batch Processing System. Periode ini melihat pengenalan batch processing system. Tugas-tugas atau jobs dikumpulkan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara beruntun tanpa intervensi pengguna. Sistem operasi pada generasi kedua bertugas untuk mengelola dan menjalankan serangkaian pekerjaan dalam urutan yang ditentukan. Komputer secara otomatis mengambil job berikutnya setelah selesai dengan yang sebelumnya. Generasi ketiga, tahun 1965 sampai dengan 1980. Sistem operasi pada generasi ketiga mampu melayani banyak pengguna secara interaktif atau multi-user. Multi-programming atau multitasking mulai diperkenalkan. Ini memungkinkan komputer menjalankan banyak proses atau job secara bersamaan dan mempartisi memori. Konsep time sharing diterapkan, memberikan layanan secara cepat dan bergantian kepada pengguna, seolah-olah mereka dilayani terus-menerus dan bersama-sama. Namun pada kenyataannya, mereka dilayani secara bergantian dan dalam waktu yang sangat cepat dan singkat. Generasi keempat, tahun 1980 sampai dengan tahun 1990-an. Multi-mode operating system. Sistem operasi pada generasi keempat mendukung berbagai mode, termasuk batch processing, time sharing, dan real-time processing. Pengembangan teknologi semakin memberikan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai jenis tugas. Komputer dapat beroperasi dalam mode yang sesuai dengan kebutuhan, baik itu pemrosesan tugas sekuensial, layanan interaktif, atau penanganan real-time events. Generasi kelima, yaitu artificial intelligence sampai dengan sekarang dan masa depan. Pada komputer generasi kelima melibatkan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan teknologi LSI atau large scale integration. Sistem operasi semakin kompleks dan mampu menangani tugas-tugas yang lebih canggih, termasuk pemrosesan informasi secara lebih cepat dan masif. Kemajuan dalam bidang AI atau kecerdasan buatan memungkinkan komputer untuk mendengar, berbicara, melihat, dan membuat kesimpulan layaknya bagaimana manusia melakukannya. Setiap tahun, fitur-fitur baru terus dikembangkan, menjadikan komputer sebagai mitra yang semakin canggih dan responsif bagi pengguna.